berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Argentina lolos usai atasi Chili 1-0. Argentina menghadapi Chili di MetLife Stadium. Kebuntuan Argentina baru pecah pada menit ke-88. Lautaro Martinez menyambar bola liar dalam situasi kemelut hasil sepak pojok. Kemenangan tipis ini cukup untuk memastikan tiket perempat final buat Argentina. Mereka memimpin grup A dengan 6 poin, 3 poin di depan Kanada, disusul Peru dan Chili yang baru dapat 1 poin. Belanda versus Austria, tim oranye kalah karena tak agresif. Pelatih Belanda Ronald Koeman menilai tim asuhannya bermain terlalu pasif saat kalah melawan Austria. Hal ini dimanfaatkan Austria yang tampil lebih agresif. Hidungnya kena senggol Lewandowski, Mbappe marah-marah. Kylian Mbappe marah-marah di laga Prancis versus Polandia. Striker Les Blues itu mengamuk gara-gara hidungnya yang baru saja patah tersenggol Robert Lewandowski. Menurut laporan, Mbappe mengumpat kata-kata kasar kepada Lewandowski. Dasar anak anjing, katanya seperti dilansir Daily Mail. Georgia versus Portugal, Kvaratskhelia incar tukar jersey dengan Ronaldo. Visa Kvaratskhelia bakal berjumpa dengan sang idola Cristiano Ronaldo saat Georgia berjumpa dengan Portugal. Ia sudah mengincar bertukar jersey dengan CR7. Timnas Italia diyakini bakal menggila di fase gugur Euro 2024. Penggawa Timnas Italia Giovanni De Lorenzo optimistis timnya tampil menggila di fase gugur Euro 2024. Nerazzurri berhasil lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup B. Sebagaimana diketahui, Timnas Italia susah payah untuk lolos ke fase gugur. Gareth Southgate minta timnas Inggris berbenah. Gareth Southgate mengakui timnya memang kurang maksimal dalam fase grup Euro 2024. Sang pelatih pun meminta para pemainnya untuk berbenah menghadapi babak gugur pada turnamen kali ini. Pasalnya, timnas Inggris akan dihadapkan ujian berat dalam babak 16 besar Piala Eropa 2024. Permainan timnas Inggris kembali dapat kritik tajam. Timnas Inggris hanya mampu bermain imbang 0-0 menghadapi Slovenia 0-0 di laga terakhir grup C Euro 2024. Legenda Manchester United Gary Neville mengatakan, The Three Lions bermain kaku dalam laga tersebut. Calhanoglu bahagia di Inter, tepis rumor Bayern. Hakan Calhanoglu meredam rumor yang menyebutnya ingin meninggalkan Inter Milan. Calhanoglu menegaskan bahwa ia masih betah di Inter. Pengganti Kroos di Madrid, cuma Rodri yang sepadan. Real Madrid mesti menambah lubang selepas Toni Kroos pensiun. Legenda sepak bola Prancis Robert Pires menilai cuma Rodri yang selevel dengan Kroos. Namun akan sulit bagi Real Madrid mengeluarkan Rodri dari Manchester City. Gelandang berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak sampai 2027 dan nyaris tidak tergantikan di lini tengah The Citizen.
Messi soal bakatnya, aku terlahir seperti ini karena Tuhan memilihku. Messi tak diragukan lagi merupakan salah satu pemain paling berbakat yang pernah ada di dunia sepak bola. Lionel Messi pun bicara soal bakat sepak bolanya yang spesial. Bintang Argentina itu menyebut bakatnya ini karena Tuhan yang memilih. Dulu disebut Cristiano Ronaldo tidak kompeten, kini Ralf Rangnick bawa Austria lampaui Prancis. Ralf Rangnick berhasil membawa timnas Austria finish di atas timnas Prancis dan timnas Belanda di fase grup Euro 2024. Meski cukup sukses di Austria, Rangnick ternyata sempat diremehkan oleh mantan anak asuhnya di Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ronaldo menyebut Rangnick sebagai pelatih tidak kompeten. Kenyataannya juru taktik berusia 65 tahun itu sukses menerapkan taktik gegenpressing yang menjadi ciri khasnya ke dalam permainan Austria. Ada-ada saja, kamp timnas Jerman diserang nyamuk. Julian Nagelsmann baru-baru ini mengabarkan bahwa kamp timnas Jerman diserang wabah nyamuk, sehingga mengakibatkan mengganggu persiapan anak asuhnya jelang menghadapi babak 16 besar Euro 2024. Kami sedang mengalami wabah nyamuk yang cukup mengganggu, kata Nagelsmann. Kami harus memastikan bahwa ada sedikit angin, tidak banyak nyamuk. Jika tidak, kami harus pergi ke ruangan lainnya. Lanjutnya. Karena Mitrovic, Denmark lolos ke fase gugur. Denmark mampu melaju ke fase gugur Euro 2024 pasca menahan imbang Serbia dengan skor 0-0. Gagalnya Alexander Mitrovic mengkoreksi peluang membuat mereka hadir di babak selanjutnya di menit ke-81 pasca Alexander Mitrovic lolos dari kawalan. Namun, sepakannya masih belum mampu menemui sasaran. Denmark sudah memastikan diri lolos ke fase berikutnya dan duduk di peringkat kedua dengan 3 poin hasil dari 3 hasil imbang di fase grup. Suhu mencapai 91 derajat, wasit di Copa America 2024 kepanasan hingga pingsan. Nasib buruk menimpa wasit Humberto Panjot saat memimpin laga Copa America 2024 antara Peru versus Kanada. Lantaran suhu yang terlalu panas, Panjot tumbang dan harus diganti. Humberto Panjot pingsan pada fase akhir babak pertama. Kejadian itu membuat laga harus dihentikan untuk waktu yang cukup lama. The New York Times melaporkan bahwa suhu di area stadion sangat panas, mencapai 91 derajat dengan kelembapan 51%. Laporan ini menyebut suhu berasa 101 derajat dan Panjot berada di bagian lapangan yang terik. PSG masih cari celah untuk datangkan Bruno Guimaraes. Paris Saint-Germain dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United pada musim panas ini. Namun ada ketidakpastian mengenai apakah klub tersebut benar-benar tertarik. Tidak ada klub yang mau membayar klausul rilis senilai 100 juta pound sterling untuk pemain asal Brazil tersebut. Jadi sekarang jika mereka ingin mendapatkan sang pemain, pihak yang berminat harus mulai melakukan pembicaraan dengan The Magpies. Sindais happy Ashley Young putuskan bertahan di Everton. Manajer Everton Sindais mengaku sangat bahagia dengan keputusan Ashley Young untuk bertahan dengan menandatangani kontrak baru. Pemain berusia 38 tahun ini merupakan rekrutan pertama Sindais sebagai manajer The Toffees pada musim panas lalu dan menjadi pemain debutan tertua di klub ini. Dice mengaku sangat bahagia karena ia menilai Young telah menjadi bagian penting dari timnya di musim lalu. Kroasia berharap Inggris menang besar atas Slovenia dan hasilnya zonk. Harapan Kroasia untuk lolos ke babak 16 besar Euro 2024 sebagai satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik dipastikan musnah. Meski tipis, Kroasia sebenarnya masih berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar. Syaratnya Slovenia harus kalah minimal 0-4 saat melawan Inggris. Namun menaruh harapan supaya Inggris menang besar
atas Slovenia sepertinya adalah sebuah kesalahan. Inggris malah tak mencetak 1 gol pun ketika melawan Slovenia. Skor akhir Inggris versus Slovenia adalah 0-0. Dianggap malas, Bellingham kena semprot fans. Inggris hanya mampu bermain imbang 0-0 ketika bersua Slovenia. Jude Bellingham mendapatkan sorotan dalam laga tersebut lantaran dianggap menunjukkan performa yang malas. Menurut catatan gol internasional, Bellingham tak menciptakan satu pun peluang atau melakukan tembakan. Ia bahkan 16 kali kehilangan bola. Bahkan catatannya di fase grup terbilang buruk lantaran hanya mampu mencatatkan 1 tembakan dan 1 peluang dalam 3 laga di Euro 2024. Hal tersebut memantik kegeraman dari para fans. Manchester United hubungi Barcelona, mau Sancho nggak? Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah menawarkan Jadon Sancho pada raksasa La Liga Barcelona. Rumor ini berasal dari laporan Sport. Media itu mengklaim bahwa MU sudah menghubungi pihak Barcelona. Kontrak tersebut dilakukan sekitar 2 bulan lalu. Laporan itu mengklaim bahwa MU mematok harga Sancho sebesar 60 juta euro. Hal ini bisa dimaklumi karena sang winger masih terikat kontrak sampai 2026. David De Gea pamer latihan, ex-Manchester United masih cari klub baru. De Gea yang pernah menjadi andalan Manchester United telah berstatus tanpa klub sejak kontraknya berakhir musim panas lalu bersama Setan Merah. Meski sempat absen dari dunia sepak bola profesional, De Gea belum menyerah dalam karirnya dan sering mengunggah video latihan yang menunjukkan performa terbaiknya dan siap untuk kembali ke lapangan. Bersamaan dengan postingan tersebut, De Gea menuliskan caption, "Siap beraksi." Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!